Bayangkan Anda sedang berada di kantor yang sibuk ini. Pernah perhatikan satu keanehan? Saat Anda kirim data ke meja sebelah, prosesnya ngebut sekali. Tapi giliran buka website luar atau download dari internet, kok malah loading? Jawabannya bukan cuma soal sinyal, tapi karena data Anda sedang melewati dua dunia yang berbeda. Halo, saya Faridatus Syafia dan hari ini kita akan membedah serta mencoba memahami bersama mengenai perbedaan jaringan lokal, internet, jaringan kabel, dan nirkabel. Kita bahas dunia pertama tempat transfer file cepat tadi terjadi, yaitu jaringan lokal atau LAN. Secara teknis, LAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas, seperti rumah, sekolah, laboratorium, atau gedung kantor ini. Tujuannya bukan sekedar koneksi, tapi untuk berbagi sumber daya atau resource sharing, seperti bertukar file dan menggunakan satu printer secara bersama-sama. Agar tidak salah kirim, setiap komputer di sini punya identitas unik bernama IP address. Bayangkan, IP address ini seperti nomor meja. Paket data tahu persis harus ke meja mana tanpa perlu keluar gedung. Makanya, prosesnya sangat cepat. Sekarang kita beralih ke dunia kedua, internet. Istilah ini sebenarnya kependekan dari Interconnection Networking, sebuah sistem jaringan komputer raksasa yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan LAN yang terbatas tembok, internet mengadopsi konsep WAN atau Wide Area Network yang memungkinkan pertukaran data paket melintasi negara, bahkan benua. Namun, muncul satu tantangan besar. Bagaimana miliaran perangkat dengan spesifikasi dan sistem operasi yang berbeda-beda ini bisa saling mengobrol tanpa terjadi error? Disinilah peran TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Strip Internet Protocol. Ini adalah protokol standar global yang mengatur format dan lalu lintas data. TCP/IP memungkinkan terjadinya pertukaran paket data atau packet switching antar komputer di seluruh dunia, memastikan data yang dikirim dari kantor kita bisa dibaca dengan tepat oleh komputer di benua lain. Nah, untuk bisa masuk ke dalam jaringan global yang diatur protokol ini, kantor kita wajib terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider sebagai penyedia jasa pintu gerbang menuju internet. Setelah terhubung ke penyedia jasa atau ISP, bagaimana data fisik mengalir? Ada dua cara. Pertama, konektivitas berkabel. Pada jaringan ini, kita memanfaatkan kabel fisik. Dulu kita mengenal dial-up yang memanfaatkan jaringan telepon rumah. Namun kantor modern kini lebih banyak menggunakan kabel twisted pair atau UTP untuk jaringan lokal, atau fiber optik yang menggunakan cahaya untuk kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan stabil. Kedua, konektivitas nirkabel. Tanpa kabel fisik, data dikirim menggunakan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio. Di HP, kita terhubung ke menara pemancar atau BTS menggunakan teknologi seluler, seperti GPRS hingga 4G LTE. Sedangkan di laptop ini, kita menggunakan Wi-Fi atau Wireless Fidelity, teknologi standar yang bekerja pada frekuensi tinggi 2.4 GHz untuk koneksi tanpa kabel yang praktis. Jadi, terjawab sudah misteri kenapa kecepatan transfer data di kantor ini bisa berbeda-beda. Semua bergantung pada di mana data itu bergerak. Apakah hanya berputar di jaringan lokal atau LAN yang privat dan cepat, atau harus menempuh perjalanan jauh melintasi benua melalui internet atau WAN dengan protokol TCP/IP. Selain itu, cara kita terhubung, baik menggunakan kestabilan kabel atau wired, maupun kepraktisan nirkabel atau wireless, juga menentukan kelancaran komunikasi data kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami dasar infrastruktur digital di sekitar kita. Saya Faridatus Syafia, sampai jumpa di materi berikutnya.